إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين أما بعد. Sesungguhnya sebenar-benar ucapan adalah firman Allah Subhanahu wa taala dan sebaik-baik petunjuk suri tauladan dalam ibadah adalah petunjuk dan suri tauladan yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi di awal kami nukilkan sepotong ayat dari Al-Qur'an ketika Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai kalian orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah. Wa kunu ma'as sadiqin. Dan hendaklah kalian senantiasa berada di barisan orang-orang yang jujur. Agar kalian senantiasa bersama orang-orang yang sadiqin, yaitu yang jujur. Kejujuran dalam agama kita setidaknya ada 3 tingkat. Tingkatan yang pertama yaitu jujur dalam ucapan. Apa yang dimaksud jujur dalam ucapan? Yaitu sesuai antara apa yang dia ucapkan dengan apa realita yang terjadi. Sesuai antara apa yang dia katakan dengan fakta yang ada di lapangan. Inilah tingkatan jujur yang paling rendah. Kenapa? Karena dia tinggal menceritakan saja. Ya. Sesuatunya sudah ada, sudah terjadi, dia tinggal menceritakan saja. Maka jujur yang ini adalah jujur yang paling rendah, tingkatan yang paling rendah. Namun ternyata jujur di tingkatan yang paling rendah ini sekalipun kaum muslimin banyak yang gagal. Sebagai contoh, yang ini mungkin menjadi penyebab kenapa perdagangan kita tidak berkah. Kenapa jual beli kita tidak berkah? Calon pembeli datang kepada penjual sayur misalnya. Pak, berapa sayur ini 3 ikat? Penjual berkata 10.000. Lalu si calon pembeli bilang, waduh pak, saya pas kok cuman bawa 6.000. Boleh enggak? 3 ikat 6.000. Padahal di kantongnya lebih dari 6.000. Tapi dia ucapkan itu untuk mendapatkan harga termurah. Dia dusta. Tidak sesuai antara apa yang diucapkan dengan apa yang terjadi. Si penjual juga nggak kalah dusta. Waduh bu, atau pak, kalau 10.000 modal aja saya kagak balik. Padahal mungkin tadi dia beli dari pickup, turun pickup sayur, 10.000 dia dapat 10 ikat. Tapi dia katakan 10.000 tidak balik modal. Inilah kenapa perdagangan negeri kita di banyak yang gak berkah. Tidak jujur. Atau menceritakan sebuah peristiwa. Peristiwa yang terjadi adalah 2 motor bersenggolan ringan hanya kena spion. Tapi yang diceritakan ditambah-tambahi. Contoh yang ketiga, ketidakjujuran yang paling rendah ini adalah kaum buzzer, para penjilat yang mereka tidak jujur dengan apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka tuliskan dengan fakta di lapangan. Ini tingkatan jujur yang paling rendah. Tentang hal ini, jika ada seorang muslim
di tingkatan jujur yang paling rendah ini dia nggak bisa, dia banyak berdusta, maka orang seperti ini mendekati cirinya orang munafik. Kata Nabi SAW, ayatul munafiq thalathah. Ciri seseorang itu mendekati sifat-sifatnya orang munafik itu ada 3. Yang pertama, idza ahdatsa kadzaba. Kalau dia ngomong sering berdusta. Yang kedua, kejujuran yang kedua adalah jujur dalam tindakan atau jujur dalam perbuatan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah antara apa yang dia lakukan berbanding lurus dengan apa yang dia katakan. Tidak terjadi di situ konfrontasi informasi antara apa yang dia katakan dengan apa yang dia kerjakan. Tidak terjadi sesuatu yang berlawanan. Tidak terjadi informasi yang bertabrakan, lawan arah antara apa yang dia ucapkan dengan apa yang dia katakan. Ketika dia memerintahkan A, maka dia pun mengerjakan A. Ketika dia melarang B, maka dia tidak mengerjakan yang B. Ini jujur yang kedua. Sesuai antara apa yang dia ucapkan dengan apa yang dia kerjakan. Adapun orang-orang yang berselisih, tidak ekivalen antara apa yang dia ucapkan dengan apa yang dia lakukan, disindir oleh Allah Subhanahu wa taala surah As-Saff. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai kalian orang beriman, kenapa kalian mengucapkan sesuatu yang kalian sendiri tidak mengerjakan? Kalian menyuruh kepada suatu perkara, tapi kalian tak mengerjakan. Kalian melarang dari suatu perkara, tapi kalian sendiri yang melanggar. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Betapa besar kemurkaan di sisi Allah kalau kalian mengucapkan sesuatu yang kalian sendiri enggak mau melaksanakannya. Istilah Jawanya jarkoni. Mungiso ngujar, ra gelem nglakoni. Disindir oleh Allah langsung, kabura maqtan, besar kemurkaan di sisi Allah. Maka perhatikan ini wahai para orang tua terutama. Anak belajar sekolah pertamanya itu dari orang tua. Maka apa yang dia dengar dari orang tuanya itu akan terucap ketika dia bermain dengan teman-temannya. Apa yang dia lihat dari orang tuanya itu yang dia akan lakukan terhadap teman-temannya. 18 tahun kami bergerak di bidang pendidikan anak. Sangat mudah bagi kami mendeteksi jika ada perilaku penyimpang dari seorang anak, maka pasti 80% nilai akurasinya didapatkan dari orang tuanya. Sebuah keanehan, orang tua yang ditelepon oleh pihak sekolah, "Pak, ke sekolah sekarang, anak bapak di kantor BP." Apa kesalahannya? Ke sekolah dulu, Pak. Si bapak datang ke sekolah. Mohon maaf, Pak, anak bapak tadi ketangkap basah ngerokok di sekolah. Bapaknya marah-marah sambil ngerokok. Anak bingung. Kenapa anak bingung? Karena terjadi perbedaan informasi antara apa yang dia lihat dengan apa yang dia dengar. Gak berbanding lurus. Yang dia dengar adalah jangan merokok, tapi yang dia lihat bapaknya merokok. Gak sinkron. Kita perintahkan anak kita belajar, kita gak belajar di rumah. Kita perintahkan anak kita salat, kita gak salat, gimana? Maka jangan sampai kita termasuk, na'udzubillah, orang-orang yang dimurkai oleh Allah karena mengucapkan sesuatu yang kita sendiri tidak mau mengerjakannya. Aku qouli hadza fastaghfirullah lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jemaah sekalian, kita masuk ke tingkatan yang ketiga, tingkatan tertinggi dari sebuah kejujuran, yaitu jujur dalam niat. Jujur dalam niat. Apa maksudnya? Maksudnya adalah sesuai antara apa yang dia ucapkan dengan apa yang terbetik di hatinya. Sesuai antara apa yang dia katakan dengan apa yang dia niatkan. Salah satu kisah terbaik
Yang bisa kita jadikan contoh dari jenis jujur yang ketiga ini adalah kisah ketika perang Khaybar. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi orang-orang Yahudi di benteng Khaybar, berhasil membuka 3 benteng pertama di bagian bawah Qutaibah. Lalu di saat itu ada seorang Badui baru saja masuk Islam. Dia masuk Islam. Kemudian dia ikut membantu kaum muslimin di barisan belakang, menyiapkan air, mengobati orang yang luka dan semisalnya. Lalu ditaklukkanlah benteng keempat dan kelima sehingga tuntas bagian bawah. Nah, sebelum menyerang bagian atas di Khaybar itu, Nabi membagi-bagikan ghanimah, harta rampasan perang, termasuk kepada orang Badui yang baru masuk Islam ini. Nabi panggil seseorang untuk memberikannya kepada si Badui ini. Ketika dihantarkan harta tadi, si Badui ini bingung. Madza? Halaka malun. Apa ini? Ini harta dari mana? Untuk siapa? Lalu utusan Nabi ini bilang, ini ghanimah, hadiah untukmu. Pertama, engkau mu'allaf. Yang kedua, engkau ikut berjihad bersama kami, membantu kaum muslimin. Ini perintah dari Nabi. Dia berkata, la uridu bisyai'. Sedikit pun saya enggak butuh ini. Enggak, saya enggak butuh ini. Kembalikan kepada Nabi. Lalu utusan ini bilang, wah kalau itu urusanmu, silakan kau kembalikan sendiri. Dia bawa di pundaknya harta rampasan perang tadi. Lalu dia izin masuk ke tenda Nabi. Lalu dia berikan kepada Rasulullah SAW. Dia katakan, wahai Rasulullah, saya enggak butuh ini. Nabi pun bertanya kepada dia, lah terus apa tujuanmu masuk Islam? Tujuanmu masuk Islam, kemudian ikut berjihad bersama kami, memerangi musuh-musuh Allah, kaum terlaknat Yahudi. Apa tujuanmu? Dia berkata, tujuan saya cuma satu. Saya berharap ada anak panah dari musuh kita orang Yahudi melesat dari arah kanan leher saya, nancep kemudian keluar dari leher kiri saya. Lalu saya syahid, saya masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kata Nabi, in tasduqillah yasduquka. Kalau engkau jujur, lihat ucapan Nabi ini. Kalau engkau jujur antara yang kau ucapkan dengan yang terniat di hatimu, yasduquka, pasti Allah buktikan. Peperangan berlanjut di bagian atas. Begitu selesai benteng Khaybar ditaklukkan, dikumpulkanlah jenazah kaum muslimin dan didapati orang Badui tadi gugur sebagai syuhada insyaallah. Dan anak panah tadi tepat masuk di leher bagian kanan yang dia tunjuk, keluar dari bagian leher kiri yang dia tunjuk. Kata Nabi, orang ini jujur. Niatnya jujur, ucapannya jujur. Inilah jamaah sekalian, mungkin menjadi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita terkait ibadah. Saya pengen banget umroh, tapi sampai sekarang belum berangkat-berangkat. Saya pengen berangkat haji, tapi sampai sekarang belum berangkat-berangkat. Bisa jadi itu hanya sebatas ucapan, belum dengan kekuatan niat, belum dengan kejujuran niat. Karena tidak mungkin Nabi Muhammad berdusta, nggak mungkin. Nabi Muhammad sadiqul masduq, jujur dan pasti benar. Maka salah satu upaya kita untuk bisa beribadah, misalnya haji atau umrah, selain dengan ucapan, kita kuatkan niat kita. InsyaAllah Allah akan mudahkan. Semoga ini sedikit bermanfaat. Barakallahu fikum, wallahu ta'ala alam. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما يا الله كما ربيانا صغارا اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين
Allahumma ansur ikhwana fil Gaza. Allahumma ansur ikhwanana al-mustadafin fi Filistin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. Ya Allah, dengan segala kehinaan diri kami bersimpuh meminta belas kasih-Mu. Lindungilah saudara-saudara kami yang terjajah. Berikan kesabaran kepada para ibu yang telah kehilangan belahan jiwanya. Berikan kesabaran kepada para ayah yang telah kehilangan cintanya. Kepada para anak yang kebingungan mencari jasad kedua orang tua mereka. Ampuni kami ya Allah, tidak bisa membantu mereka sedikit pun. Ringankan hisab kami. Allahumma alaika lil Yahudi. Ya Allah, kami pasrahkan urusan Yahudi kepadamu. Cerai-beraikan barisan mereka, hancurkan rencana dan mahar jahat mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimmus salah.